Nah, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada 3 faktor penyebab atau latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda di Indonesia. Yang pertama yaitu politik etis, yang kedua yaitu perkembangan pers, dan yang ketiga adalah kemunculan berbagai organisasi pemuda. Yang pertama yaitu politik etis. Jadi pada awal abad ke-19, perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh kolonial perekonomian dari Eropa dan juga Tionghoa, sehingga Belanda melakukan kebijakan untuk memperkerjakan rakyat di bumi dengan paksa, sehingga mereka sengsara. Nah, kebijakan tersebut juga menuai kritikan dari politikus Belanda, sehingga dimunculkanlah politik etis atau kita sebut dengan kebijakan untuk balas budi di bidang pendidikan, pertanian maupun transmigrasi. Nah, jadi dari sinilah ada harapan bagi rakyat pribumi untuk memiliki kemajuan khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan ini, para pemuda diajarkan dan diberikan pendidikan sehingga mereka memiliki wawasan untuk memiliki rasa nasionalisme. Nah, ingat ya, kebijakan politik etis ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sistem balas budi melalui bidang pendidikan, pertanian, dan juga transmigrasi. Nah, jadi berkembangnya media atau pers ini memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan karena dengan adanya surat-surat kabar yang muncul itu memunculkan semangat nasionalisme dan semangat untuk berjuang dari kalangan pemuda. Satu tokoh perkembangan pers yaitu Tirto Adi Suwirjo. Nah, berkat adanya kemajuan di bidang pendidikan seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal, ini memicu kesempatan bagi para pemuda menumbuhkan kesadaran sosial dan kesadaran nasional yang lebih tinggi lagi, sehingga mereka melakukan pergerakan melalui kerjasama yang dibentuk dalam sebuah organisasi di berbagai daerah melalui Kongres Pemuda. Jadi pada kongres pertama ini dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 yang menghasilkan resolusi yang gagal disepakati karena belum bulatnya keputusan mengenai bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa persatuan. Kemudian Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, jadi saat pemikiran para pemuda tidak bisa dibendung lagi, mereka bertekad bulat untuk mengikrarkan hasil dari Kongres Pemuda tersebut, yang isinya pertama bertumpah darah yang satu yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu mengapa Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Jadi lewat Sumpah Pemuda ini kita dapat menyimpulkan bahwa para pemuda bersatu dan juga sama-sama memiliki cita-cita persatuan yang sama, yaitu melawan kolonialisme, memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, serta menumbuhkan kesadaran nasionalis. Sehingga itulah yang menyebabkan Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya sekat antara suku bangsa, agama, dan juga warna kulit seperti Federasi Front Kulit dari Sao Matang. Kemudian yang ketiga yaitu telah dikumandangkannya Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Jadi serangkaian kegiatan itulah atau sejarah itulah yang membuat Sumpah Pemuda telah menjadi salah satu pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu implikasi dari semangat Sumpah Pemuda. Jadi menurut saya setelah adanya Sumpah Pemuda dan serta semangat-semangat yang mengikutinya, implikasinya yang pertama yaitu, atau kita sebut dengan hasil, yaitu yang pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Nah, jadi di sini ditandai dengan adanya Kongres Perempuan pertama setelah adanya Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu politik untuk jadi pemuda yang berpolitik ini ditandai dengan adanya gerakan kepramukaan atau dan juga Indonesia Muda pada tahun 1931. Kemudian yang ketiga yaitu nasionalisme yang revolusioner. Jadi di sini ditandai dengan adanya semangat untuk melawan imperialisme dengan semangat kemerdekaan. Nah, yang keempat yaitu Volksraad. Jadi di sini merupakan warna perjuangan yang ditandai dengan perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu
runtuhnya atau berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda dan juga berkorbannya Perang Dunia Kedua di Eropa. Jadi, untuk kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu Sumpah Pemuda merupakan landasan utama atau latar belakang di mana Indonesia dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme melalui semangat perjuangan kemerdekaan dengan semangat nasionalis dan pergerakan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.